한번 안아봐도 돼요? 가. Cerita dibuka dengan memperlihatkan suasana kantor di mana semua pegawai-pegawai di sana sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun tiba-tiba di tengah-tengah kesibukan mereka ada seseorang pegawai yang berteriak histeris karena adanya serangga di sana. Kemudian kita diperkenalkan oleh seseorang pria parubaya bernama Pardon Hood. Dia merupakan manajer di kantor itu. Orangnya sabar dan terlihat baik sekali. Di momen tersebut tentu seluruh pegawai berusaha untuk membunuh serangga yang mengganggu itu. Namun ketika itu Pardon Hood berusaha menghentikannya karena Pardon Hood ingin menangkap serangga itu dengan diam-diam dan mengeluarkannya agar dia tetap hidup. Tapi di tengah-tengah usahanya itu tiba-tiba ada seorang pegawai perempuan bernama Li Jian yang langsung membunuh serangga itu tanpa pikir panjang. Wajahnya lempeng dan terlihat datar sekali. Jian adalah pegawai kontrak di sana, tugasnya di bidang administrasi dan juga mengantarkan surat. Di hari itu suatu ketika, Dong-un melihat pegawainya itu sedang mencuri suatu minuman yang ada di kafetaria. Namun, Jong-un yang memang dasarnya baik hati, dia tidak menegur Li Jian karena mungkin saja Li Jian punya alasan lain kenapa dia mencuri dan mengambil minuman-minuman tersebut. Ketika waktu pulang kerja, Dong-un bersama dua bawahannya akan memasuki lift. Namun ketika itu mereka berpapasan dengan CEO dari perusahaan tersebut. Dia adalah seseorang pria tampan dan ambisius bernama Jung Yong. Dan ternyata Jung Yong ini merupakan adik tingkah Dong-un ketika dia masih kuliah dulu. Jong-hun dan bawahannya pun langsung memberikan salam hormat kepada Jung Yong. Namun Jung Yong tidak membalasnya sama sekali. Dia terlihat sombong. Tentu itu menjadi pertanyaan bagi bawahan Dong-hun kenapa dia tidak menghormati kakak kelasnya yaitu Dong-hun meskipun dia sekarang adalah CEO. Dong-hun pun juga tidak paham kenapa Jong-hun berlaku dingin terhadapnya. Terlihat ada masalah tapi Dong-hun tidak tahu apa itu. Kemudian memperlihatkan Jung Yong yang sampai di apartemennya. Namun tidak lama setelah itu dia langsung pergi menuju ke hotel untuk menemui seorang wanita. Dia adalah Yoon Hee. Dan ternyata Yoon Hee ini adalah istri dari Dong-hun. Dia malah berselingkuh dengan Jung Yong. Dan itulah alasan kenapa hubungan Jung Yong dengan Duni menjadi awkward. 저녁은 아직 안 먹었지? 나가자. 맛있는 거 먹으러 가자. 일부러 그러는 거야? Jung Yeon pun di situ cerita kalau perpolitikan di perusahaannya sekarang sedang memburuk dan dia bisa saja diturunkan dari jabatannya sebagai CEO. Karena hal itu mereka berdua harus menjaga erat skandal perselingkuhan mereka agar tidak ada orang perusahaan yang tahu. Apalagi Jung Yeon ini menyelingkuhi istri bawahannya sendiri. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Dong-hun yang melakukan rutinitas sehari-harinya yaitu bertemu dengan kedua saudara kandungnya. Kakaknya bernama Sang-hun, adiknya bernama Ki-hun. Saat itu mereka pergi ke toko jas untuk membeli jas yang digunakan sebagai pernikahan dari anak Sang-hun. Terlihat ketika itu Dong-hun memberikan sekeping uang kepada Sang-hun. Tentu awalnya Sang-hun menolak, namun alasan kenapa Dong-hun memberikan itu karena di antara tiga bersaudara itu yang paling terbilang hidupnya baik adalah Dong-hun karena kakaknya Sang-hun bersalah dipecat dan sekarang dia menjadi pengangguran. Bahkan dia dapat diceraikan istrinya karena sudah terlalu lama hidup miskin. Di sisi lain adiknya Ki-hun juga merupakan sutradara yang akhirnya gagal sehingga saat ini dia juga menganggur. Ulang suke di tempat lain memperlihatkan Li Jian yang ternyata sehabis pulang kantor dia masih harus bekerja sebagai pekerja kasar di restoran. Di situ lagi-lagi terlihat Li Jian yang mencuri makanan sisa. Entah apa alasannya, Li Jian pun pulang dan tidak disangka-sangka. Dia berpapasan di kereta dengan Dong-hun. Mereka tidak berani untuk saling menyapa karena nyatanya di momen itu mereka berdua masih belum dekat. Ketika Dong-hun mengetahui bahwa Li Jian harus bekerja keras sampai malam, tentu di situ dia kagum dan bertanya-tanya kenapa anak semuda itu harus membanting tulangnya begitu keras. Beberapa saat kemudian Li Jian sampai di rumah. Dia terlihat letih sekali karena seharian penuh bekerja keras. Ketika itu dia pun mengeluarkan hasil minuman dan makanan yang dia ambil diam-diam ketika dia bekerja. Namun di situ tiba-tiba seorang pria bernama Kwang Il dan ternyata Kwang Il ini adalah seseorang rentenir yang bertugas untuk menagih hutang yang dimiliki oleh Li Jian. Namun hutang itu ternyata berasal dari ibunya dulu yang mana sekarang ibunya harus meninggal. Karena hal itulah Li Jian harus menanggung semuanya. Dan ya inilah alasan kenapa Li Jian di usia yang masih 21 tahun itu harus bekerja keras. Dia bahkan tidak sempat untuk membelikan makanan untuk dirinya sendiri. Ketika itu Li Jian pun memberikan semua penghasilannya di hari itu untuk membayar hutang sebagian kepada rentenirnya.
이렇게 찔끔찔끔 주면 얼굴 자주 보자는 거지? 되게 싫어한다고 말했는데 누가 내 공간에 들어오는 거 말해봐. 네가 싫어하는 거. 밥 먹을 때 말 시키는 거 알았어. Esok harinya Lydia ditelepon oleh pihak Pati Jombo yang bilang kalau neneknya pembayarannya sudah nunggak, sehingga kalau dia tidak membayar segera neneknya akan segera diusir. Ya neneknya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa dari kecil. Lydia selalu diurus oleh neneknya karena hal itulah Lydia sangat peduli dengan neneknya, dan karena di waktu itu tentu dia tidak punya uang untuk membayar. Ya Pati Jombonya akhirnya dengan terpaksa Lydia membawa kabur neneknya agar ia tidak perlu membayar lagi. Lydia pun menelpon temannya Kibu untuk meminta tolong membantunya membawa neneknya ke kos-kosannya. Akhirnya nenek Lydia pun tiba di kos-kosan Lydia. Tentu di momen itu Lydia kebingungan karena siapa yang harus mengurus neneknya ketika dia harus bekerja seharian. Karena hal itulah dia meminta tolong Kibu agar sesekali menjenguk neneknya untuk berawat ketika Lydia pergi bekerja. Malam harinya memperlihatkan Lydia yang lagi-lagi ditemui oleh pria rentenir tersebut untuk menagih hutang Lydia. Tapi di hari itu Lydia tidak sanggup memberikan uang yang seharusnya dia berikan. Karena hal itulah pria tersebut langsung memukuli Lydia. Lydia pun tidak bisa melawan apa-apa dan dia hanya pasrah. Di sing chung sesuai dulu. 넌 감정 너도 못 갚고 실질 자면서 죽어다 놓기로 바라는 미친년아. Wilasikesuno, di malam itu Lydia pun hanya bisa termenung karena banyaknya cobaan yang harus dia hadapi. Namun, meskipun kehidupan begitu berat menyerah bukanlah pilihan, para masih ada orang yang membutuhkannya, yaitu neneknya. 자마정하지 못했던 내 진심 이렇게라도 난 고백할게 몇 번이고 Beberapa hari kemudian adalah hari pernikahan anak Sanghun Donggun bersaudara. Ketika itu menjadi penerima tamu, terlihat Hud dan Sanghun yang secara diam-diam berniat akan mengambil uang pemberian dari tamu-tamu. Di momen itu, Donghun yang mengetahui rencana kedua saudaranya berusaha menghentikan hal tersebut karena meskipun mereka adalah keluarga yang kekurangan, tetapi mereka harus tetap menjaga harga diri mereka. Karena pertikaian itu tindakan Sanghun yang akan mengambil uang pemberian dari pernikahan tamu anaknya ketahuan oleh istrinya. Istrinya pun langsung memarahi Sanghun di situ. Terlihat juga wajah kekecewaan dari ibu Donghun. Dia merasa gagal mendidik anak-anaknya karena akan melakukan tindakan tersebut. 또까지 골겨서 왜 그래? 자반형 몰랐어. 가. 괜히 있다가 내 형수표 좀 치지 말고 가. film 먹고 와야지. Setelah itu, Donghun bersaudara pun makan bersama di rumah ibunya untuk menenangkan pikirannya. Ketika itu, Sanghun pun mengutarakan penyesalannya. Dia juga menyesal menjadi sebagai seorang kepala rumah tangga yang gagal karena harus menganggur. Dia juga menyesal atas perbuatannya di pernikahan tadi. Meskipun sekarang dia orang miskin, tapi kemiskinan seharusnya tidak menjadikan dia sebagai orang yang tidak punya harga diri. Esok harinya, Donghun ditemui ibunya untuk mengobrol berdua saja. Bu Donghun bilang kalau dia berniat meminjam uang 50 juta won dan akan dia berikan kepada Sanghun, kakak Donghun, karena kasihan Sanghun sekarang dia pengangguran, apalagi rumah tangganya diambang kehancuran. Kalau dia terus-terusan menganggur seperti ini, dia tidak akan jadi apa-apa nanti. Itu Donghun sangat ingin membantu ibu dan kakaknya, tapi tanggungan Donghun pun sudah terlalu banyak. Dia sudah terlalu lama memberikan uangnya untuk membantu kakak dan adiknya. Selain itu, anaknya sekarang juga sekolah di Amerika Serikat, yang mana tentu
tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Keesokan harinya Donggun tiba-tiba mendapatkan paket yang isinya uang 50 juta won. Tentu dia sadar kalau uang itu ditujukan untuk suap dan dia kepikiran atas omongan ibunya kemarin bahwa kakaknya membutuhkan uang 50 juta won. Tapi Donggun yang dasarnya memang orang baik, dia pun langsung menyembunyikan uang itu. Sore hari ketika semua orang sudah pulang kerja, Donggun tentu ingin mengamankan uang tersebut. Namun ternyata Li Jian melihat bahwa Donggun telah mendapat uang itu. Li Jian pun tanpa basa-basi langsung mengajak makan malam. Donggun tentu tidak bisa menolak. Akhirnya mereka berdua pun makan malam distraktir oleh Donggun. Sujung semuanya. Ahun Rene Yitzik Pruawen. Selesai makan, Li Jian langsung pergi ke kantor dan meminta bantuan kepada cleaning service di sana, yaitu kakek Siu, yang mana dia dekat dengan dia. Jian berniat untuk mengambil uang yang disimpan oleh Donggun. Esok harinya, Donggun panik karena uang 50 juta won yang dia simpan itu tiba-tiba hilang. Dan ketika itu tentu Donggun sangat mencurigai Li Jian, tapi dia tidak bisa membuktikan kalau Li Jian lah yang mengambilnya. Di tempat lain, Direktur Park Donggun dituduh telah mengambil uang suap sebesar 50 juta won. Tetapi ketika itu Direktur Park telah membuktikan kalau dia tidak pernah menerima uang paket tersebut. Hina pun diceritakan asal dari mana uang 50 juta won itu sebenarnya. Hio Jun Yong lewat kaki tangannya. Direktur Santai itu berencanakan hal buruk untuk memecat lawan politiknya di perusahaan itu, yaitu Direktur Park. Karena Direktur Park ini namanya bersama dengan Donggun. Karena hal itulah paket itu malah diberikan kepada Donggun. Dan tentu rencana dari Jung Yong itu gagal. Karena sudah terlanjur gagal, Jung Yong pun bilang kepada Santai kalau lebih baik Donggun saja yang dipecat. Tentu Santai ketika itu bingung karena Donggun ini adalah seseorang yang baik. Yang tidak diketahui Santai adalah Jung Yong telah berselingkuh dengan istri dari Donggun. Setelah kesepakatan itu, Santai pun langsung menyuruh tim keamanan perusahaan untuk memproses Donggun. Donggun ditangkap. Ketika dia ditangkap, dia berpapasan dengan Li Jian. Tentu ketika itu Donggun berusaha untuk bilang ke Li Jian kalau segera mengembalikan uangnya, tetapi Li Jian tidak memperdulikannya. Esok harinya, Li Jian membayarkan hutangnya dengan menggunakan uang 50 juta won tadi kepada Kwang Il. Tetapi ketika itu Kwang Il langsung bilang kalau Li Jian tidak mungkin mempunyai uang sebesar ini. Dia yakin kalau Li Jian pasti mencuri dan dia berniat akan melaporkannya ke polisi. Mendengar itu tentu Li Jian panik. Dia pun langsung mengambil uang itu lagi dan memberikannya kepada kakek Siu. Li Jian bilang ke kakek Siu agar mengembalikannya ke perusahaan dengan bilang kalau dia menemukan uang tersebut di tempat sampah. Uang tersebut diterima oleh tim keamanan dan Direktur Park. Tapi Direktur Park bilang agar semua yang ada di sini diam dulu karena dia yakin bahwa ada orang di balik ini yang berencana untuk memfitnah dan memecat dirinya dan dia ingin mengetahui siapa orang tersebut. Tapi Direktur Park bilang kepada Donggun agar Donggun tenang karena uangnya telah ditemukan dan pelaku sebenarnya bukanlah Donggun. Dia ingin mencari siapa dalam dibalik ini semua. Sepulang kerja, Donggun curhat ke istrinya kalau ada seseorang di perusahaan yang berniat untuk memfitnahnya agar dipecat dari perusahaan. Ketika itu istrinya dengan tampang munafiknya dia pura-pura tidak tahu padahal dia dalam mati tahu hal yang melakukan itu adalah selingkuhannya. 어떻게 거라? 두시티가 부른 거야? 두시티는 가짜 긴 적에서 움직인단 말이야. 이렇게 되면 너까지 위험했을 거 몰라? 나 리기, 나 페이드로. Esok harinya Dewan Direksi mengadakan rapat untuk mencari tahu siapa dalang utama di balik uang 50 juta won ini. Tapi ketika itu tidak ada yang mengaku. Malam harinya Yun Yi menemui Jun Yong. Ketika itu dia bilang kalau apa yang dilakukan Jun Yong kepada suaminya itu sangat jahat sekali. Tetapi ketika itu Jun Yong bilang memangnya apa yang harus kita lakukan ini adalah pilihan terbaik. Ketika itu Yun Yi tentu hati nuraninya berkata itu adalah hal yang salah. Tetapi dia sudah terlalu dalam masuk ke dalam masalah perselingkuhan ini. Esok harinya Direktur Park menemui Direktur Santai dengan memberikan uang yang telah dia temukan. Ketika itu Direktur Park bilang kalau uang itu telah dibuang oleh Donggun sehingga jelas yang melakukan ini semua adalah Santai. Padahal yang tidak diketahui oleh Direktur Park yang membuang uang tersebut bukanlah Donggun melainkan Li Jian. 왜 그렇게 박동희 선언하지 못했었느냐? 도진에게 왜 그런데? 도진에게 말 조심해. 작전 제대로 구사해서 하나하나 잘라내려 봐봐. 스라의 자식 하나 없는 회장님 산초까지 하고 병원 들락거리니까 회장님 지금보다 주인 내보려고 하는데 걸리는 인간 비반치 그거 뚜껑열려 잠이 안 와. 주지도 모르고 앞에서 스치는 것들 싹 치워버려.
Sore harinya, datanglah pemilik perusahaan yaitu Pak Jang untuk memastikan permasalahan 50 juta ini. Tentu ketika itu Jun Yong seperti biasanya menjila Pak Jang dengan berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. Tapi di situ Pak Jang tahu kalau uang tersebut diberikan kepada Dong Hun dan Dong Hun membuangnya. Tentu perilaku Dong Hun itu membuat Pak Jang terpukauan. Orang gila mana yang membuang uang 50 juta won begitu saja. Ketika itu dia pun meminta apakah Dong Hun mempunyai waktu luang untuk makan bersama. There are Papa Mozambique. Setelah itu Jin Yong kebetulan satu lift bersama dengan Direktur Park dan juga Li Jian. Tiba-tiba ketika itu ponsel kedua milik Jun Yong yang dia gunakan untuk komunikasi dengan selingkuhannya yaitu istrinya Dong Hun itu berbunyi. Tentu ketika itu dia panik dan keringat dingin karena kalau dia menganggap telepon itu pasti musuhnya Direktur Park mengetahui. Karena itulah Jin Yong hanya diam saja. Tetapi tiba-tiba Li Jian dan mantannya mengambil telepon itu karena takut ketahuan. Jun Yong membiarkan Li Jian membawa HP-nya. Ketika Li Jian melihat nomor siapa yang memanggil telepon dari Junggon itu, dia pun tersadar kalau itu adalah nomor istrinya Dong Woo. Dan Jin Yan di situ juga akhirnya menyadari bahwa alasan kenapa Jun Yong hubungannya renggang dengan Dong Hun karena Jun Yong telah berselingkuh dengan istrinya Dong Hun. Malam harinya setelah semuanya pulang, Li Jian memasuki ruang Jun Yong untuk mengembalikan teleponnya. Ketika itu Li Jian bilang kalau dia sudah mengetahui hubungan gelap antara Jun Yong dengan istri Dong Hun. Tapi Li Jian bilang agar Jun Yong tenang saja karena Li Jian berniat untuk membantu tujuan Jun Yong memecat Dong Hun sekaligus juga Direktur Park. Asalkan ketika dia membantu Jun Yong dan berhasil memecah kedua orang tersebut, Li Jian nantinya akan diberikan imbalan 20 juta won. Mereka berdua pun sepakat. Ketika itu di perjalanan pulang secara tidak sengaja Li Jian bertemu dengan Dong Hun. Dong Hun meminta maaf karena sebelumnya telah menuduh Li Jian mencuri uang 50 juta won dan juga berterima kasih karena mau mengembalikan uang tersebut. Sebagai tanda ucapan terima kasih, Li Jian meminta agar Dong Hun mentraktirnya makan 1 bulan penuh dengannya. Tapi ketika itu Dong Hun membalas kalau dia tidak bisa melakukan itu karena Dong Hun takut orang-orang mengiranya selingkuh dengan Li Jian karena sebulan terus-terusan makan berdua dengannya. Karena Li Jian terus memaksa, pada akhirnya Dong Hun terpaksa untuk menuruti keinginan dari Li Jian. Esok paginya Direktur Park menemui Dong Hun. Dia bilang kalau kelihatannya Jun Yong benar-benar ingin memecat Dong Hun, tetapi alasannya dia tidak tahu. Dong Hun pun juga menjawab kalau memang Jun Yong ini adalah adik kelasnya dulu, tapi dia merasa sama sekali tidak mempunyai masalah dengan Jun Yong. Dia juga aneh kenapa Jun Yong menjadi dingin kepadanya. 어떻게든 돈 대납치 재산에서 이것도 출지되고 싶겠지. Malam harinya Dong Hun menepati janjinya untuk mentraktir dan makan berdua saja bersama dengan Li Jian. Ketika makan bersama, Dong Hun pun berusaha untuk menanyai Li Jian tentang kehidupannya. Tapi di situ terlihat kalau Li Jian ini orangnya sangat tertutup. Di perjalanan pulang, secara diam-diam Li Jian mengambil HP Dong Hun dan menyadap HP-nya sehingga untuk kedepannya Li Jian sudah bisa mendengarkan apa yang dikatakan Dong Hun lewat HP-nya yang disadap. Esok harinya Li Jian menguping pembicaraan antara Dong Hun bersama dengan Direktur Park. Ketika itu Direktur Park berencanakan untuk membongkar siapa pelaku yang mengirimkan uang 50 juta won tersebut. Setelah mendengar itu, Li Jian langsung berpikir bagaimana cara untuk menghentikan Direktur Park. Karena itulah malam harinya dia langsung menghubungi temannya Ki Bum. Saat itu Direktur Park sedang berada di diskotik. Secara sengaja Ki Bum masuk dan berhasil untuk membius Direktur Park sehingga Direktur Park ketiduran sampai siang hari, yang mana Ki Bum juga membawa Direktur Park ke pinggiran kota. Karena perbuatan itulah keesokan harinya Direktur Park tidak bisa mengikuti meeting dengan klien yang sangat besar, yang tentunya hal ini akan membuat Direktur Park dipecat dan dihisap hawalabang. 到底怎么回事？一定会来对手悲伤严重，因为你安慰到你，他是不好了，자나 기에 계속 꽂아 있어야 몰라 없지. 저보다 성당 dan benar saja setelah kejadian itu Direktur Park pun harus terpaksa dipindahkan tugas dari perusahaan pusaka perusahaan yang ada di daerah sehingga dia tidak bisa lagi mengurusi perpolitikan yang ada di perusahaan pusaka karena telah berhasil menyingkirkan satu orang. Li Jian pun mendapatkan 10 juta wonnya. Sekarang tugas Li Jian tinggal menyingkirkan Dong Hun sama langsung dia. Nah,
Malam harinya seperti biasanya Dong Hun mentraktir makan Lijian berdua saja. Di situ lagi-lagi Dong Hun meminta agar kegiatan mereka berdua makan bersama secara diam-diam itu dihentikan karena dia takut dikira selingkuh. Terlebih lagi Dong Hun hanya menganggap Lijian ini sebagai anak kecil saja. Tentu Lijian masih tidak mau karena memang dia persembunyiannya adalah membuat Dong Hun berpecah. Apalagi kalau memang dianggap Dong Hun selingkuh, itu malah memudahkan alasan Lijian untuk membuat Dong Hun berpecah dari perusahaannya. Setelah pulang makan, Lijian memberanikan dirinya untuk mencium Dong Hun dan tentunya itu membuat Dong Hun terkaget. Pas malam. Naikin motor, bro. Oh. Esok harinya Dong Hun pun berangkat kerja dengan memikirkan banyak hal. Dia merasa berdosa karena dia merasa telah berselingkuh dengan Lijian. Sesampainya di kantor, Dong Hun langsung memarahi Lijian karena tindakannya kemarin itu sudah berlebihan. Dan Dong Hun mengancam kalau Lijian melakukan tindakan seperti kemarin lagi dia akan memecatnya. 한번 또 그런 짓 하면 그땐 사유다 얘기하고 저럴 테니까. 그렇게 하라. Lain memperlihatkan adik dan kakak Dong Hun yang akhirnya setelah sekian lama menganggur mereka memutuskan untuk bekerja. Ya walaupun pekerjaan mereka hanya sebagai tukang bersih-bersih saja, namun di hari itu ibu mereka juga datang untuk memberkati pekerjaan mereka. Setidaknya ibunya lebih bangga anaknya bekerja daripada menganggur terlalu lama. Dan meskipun pekerjaan mereka masih dipandang sebelah mata, setidaknya pekerjaan itu bisa memberi mereka makan. Sore harinya istri kakak Dong Hun curhat ke ibu Dong Hun kalau dia malu dengan menantunya yang bekerja di perusahaan besar sedangkan suaminya sekarang malah bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Namun ketika itu ibu Dong Hun bilang kalau lebih baik suaminya bekerja dan menanggalkan semua gengsinya daripada dia hanya menganggur karena gengsi seringkali dijadikan tameng sebagai alasan seseorang untuk membenarkan kemalasannya dan tidak melakukan apa-apa. 근데 어떻게 알아? 할 거예요. 애들 좀 사는 거 보고 천천할 거예요. Malam harinya Lijian membayarkan hutangnya sebagian sebesar 10 juta won dari uang yang diberikan oleh Jun Yong kepada Kwang Il. Dan lagi-lagi di situ Kwang Il malah memukuli Lijian. Di sini pun diceritakan kenapa alasan Kwang Il sampai melakukan hal itu karena permasalahan Kwang Il dan Lijian bukan hanya terbatas pada hutang saja. Di masa lalu yang menagih hutang adalah ayah Kwang Il. Namun pada suatu malam ayah Kwang Il menagih dengan terlalu berlebihan. Dia itu menganiaya nenek dari Lijian yang ketika itu masih duduk di bangku SMP. Dia tidak bisa menahan emosinya dan memukuli ayah dari Kwang Il sampai meninggal dunia. Dan karena hal itulah Kwang Il kecil dalam sebelahnya dulu dia baik. Dia menjadi jahat karena dendam kepada Lijian sehingga sampai besar sekarang dia terus memukuli Lijian dan mengejarnya kemana saja. Saya dengar. 나도 그냥 아버지 칼라로 그렇게 괴롭혔었는데 내가 너무 착해서 한 방에 시켜버리고 내가 너무 착해서 Esok harinya Lijian sengaja menyebar foto dirinya ketika mencium Dong Hun agar Dong Hun terfitnah perselingkuh dengannya. Namun yang tidak disadari Lijian, teman kantor, menyadari bahwa yang menginisiasi ciuman tersebut adalah Lijian. Hal itu bisa dilihat dari fotonya ketika Lijian jindit dalam lapannya. Karena hal itulah Lijian pun langsung mengurungkan semua niatnya dan dia menghapus foto yang telah dia sebar sendiri dan dia harus mencari cara lain agar Dong Hun bisa dipecah. Kemudian esok harinya terlihat kakak dan adik Dong Hun yang baru saja pulang dari kerjanya. Namun di hari itu kakak Dong Hun terlihat berusaha menutupi kesedihannya. Dia seperti ingin menangis. Adik Dong Hun yang merasa kalau memang kakak Dong Hun ini orang yang melankolis. Dia pun hanya meremehkan hal itu. Mungkin saja kakaknya lagi bermasalah dengan istrinya. Sampai di malam harinya ketika Dong Hun nongkrong bersama dengan adik dan kakaknya, terlihat lagi-lagi ketika itu kakak Dong Hun matanya berkaca-kaca dan hidungnya memerah, tetapi kakaknya berusaha menyembunyikannya dengan bilang kalau dia hanya flu. Namun ketika itu Dong Hun yang memang orangnya peka, dia pun langsung menyuruh kakaknya untuk bercerita apa yang terjadi dengannya di hari ini. 어떠사람이 계단 올라오다가 자기한테 먼지 떨어지가 따고 이 계단 정도면 나와요? 어떻게 해? 한두 kakak Dong Hun langsung meminta
maaf, tetapi orang kaya tersebut kelihatannya sedang mabuk dan ternyata dia adalah pemilik apartemen di tempat yang Kakak Donghun bersihkan. Dia pun mengancam kalau Kakak Donghun tidak meminta maaf secara benar-benar, dia akan menyuruh untuk Kakak Donghun pergi dari apartemennya, yang tentunya itu membuat Kakak Donghun kehilangan penghasilannya. Karena hal itulah Kakak Donghun melakukan segala cara agar orang kaya tersebut bisa memaafkannya. Dia bahkan rela sujud dan orang kaya tersebut memaki-maki dan merendahkan Kakak Donghun. Dan sebenarnya ia tidak masalah dihina-hina dan direndahkan seperti itu karena dia sudah terbiasa. Tetapi yang dia tidak sadari ternyata ibunya melihat semua kejadian itu. Dan tentu Kakak Donghun paham ibunya pasti sakit hati karena anaknya dihina seperti itu. Dan karena hal itulah seharian ini tadi Kakak Donghun terus menangis karena dia tidak bisa membayangkan seperti apa rasa sakit yang dialami oleh ibunya. Kalau bisa hal seperti tadi itu tidak terjadi atau bahkan hanya Kakak Donghun saja yang mengetahuinya. Setelah mendengar itu, adik Donghun yang temperamen dia pun langsung ingin menghajar orang kaya itu, tapi Donghun berusaha untuk menghentikannya. Di tempat lain memperlihatkan Yoon Hee yang sedang asik selingkuh dengan Jung Yong. Ketika itu Yoon Hee bilang kalau dia kebingungan mencari alasan untuk membenarkan perselingkuhannya karena suaminya adalah orang yang sangat baik. Hari selanjutnya Lee Chen sedang mendengarkan rekaman handphone Donghun yang telah dia sadap di hari itu. Secara diam-diam Donghun pergi ke rumah orang kaya yang telah menghina dan merendahkan kakaknya. Di situ Donghun pun mengamuk dan bilang tidak masalah jika dihina dan direndahkan, namun itu akan menjadi masalah ketika dihina di depan orang yang memedulikanmu karena hal itu akan menyakiti orang tersebut. Donghun pun memaksa agar orang kaya itu datang dan pergi ke rumahnya untuk meminta maaf pada keluarganya dan ibunya. Jika tidak, Donghun mengancam akan melaporkan bahwa bangunan yang dimiliki oleh orang kaya itu ternyata bangunannya rusak dan pasti orang kaya itu akan didenda. Karena ketakutan, orang kaya itu langsung pergi ke rumah Donghun dan meminta maaf kepada ibu dan juga saudara-saudara Donghun. Kenapa? Sesuai sudah. Saya bisa telling doku. Sudah masih besar. Sesuai sudah. Lee Chen setelah mendengar apa yang dilakukan oleh Donghun, perasaannya pun mulai berubah. Dia mulai menganggap kalau Donghun ini memang adalah seseorang pria yang baik hati. However, on the Zen, then just one time, and you hear me doing it, and I will sweet say, every queer word is I guess I'd say again for you are no more for not saying no more by heart as you who is hidden Susie. I know that summer was a big mistake. Dia memperlihatkan Donghun bersaudara yang membicarakan tentang teman masa kecilnya Jong Hee. Jong Hee ternyata baru saja pulang dari Thailand. Untuk merayakan hal tersebut, Donghun bersaudara pun pergi ke bar milik Jong Hee. Di situ juga ada teman-teman sebayanya. Dan semenjak malam itu, tiap malamnya Donghun bersaudara nongkrong di bar milik Jong Hee bersama juga dengan teman-teman sekampungnya. Esok harinya, Donghun makan malam bersama dengan Direktur Park. Ketika itu Direktur Park mengajak Donghun untuk ikut dalam rencananya menjatuhkan Jun Yong. Tentu Donghun yang orangnya baik dia tidak mau. Tapi Direktur Park langsung bilang kalau Donghun ini orangnya terlalu polos. Pasti Jun Yong itu mempunyai masalah dengan Donghun karena dari dulu dia berusaha menjatuhkan Donghun, mulai dari tidak menaikkan jabatannya. Kemudian Donghun dipindah ke departemen yang paling rendah yang ada di kantor. Karena hal itulah Donghun harus mau melawan, tetapi
Dohun merasa kalau dia tidak mempunyai masalah dengan Jung Yong, lalu Dr. Park pun memberikan riwayat panggilan telepon Jung Yong dan menyuruh Dong Hun untuk memeriksanya. Siapa tahu Dong Hun bisa menemukan masalah dirinya dengan Jung Yong. Di tempat lain, Li Jian yang memang sudah menyadap handphone Dong Hun, dia langsung menemui Jung Yong untuk memberitahu apa yang dibicarakan oleh Dr. Park bersama dengan Dong Hun, yang mana tentunya itu membuat Jung Yong panik karena dia takut ketahuan. Skandalan ini kita kelasan, no? 대표 사람들 먹히면 잡담모이 이 정도는 발전일 것 같은데 불법으로 도청한 걸로 보게 증거가 있어야지. 돈 져주면 증거 찾아내는 인간들은 따로 있고. Setelah itu Li Jian pulang, sampainya di rumah sang nenek meminta tolong Li Jian untuk membawanya keluar karena sang nenek ingin melihat indahnya cahaya bulan. Tentu sebagai yang baik, Li Jian langsung membawa neneknya keluar. Ketika di perjalanan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Dong Hun. Tentu Dong Hun yang orangnya baik, Dong Hun langsung membantu Li Jian dengan menggendong neneknya sampai pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Dong Hun bilang ke Li Jian kalau dia adalah orang yang baik. Tentu perkataan itu membuat Li Jian tersentuh karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang memujinya dan melihat kebaikan serta ketulusan Dong Hun. Hal tersebut membuat Li Jian begitu dilema. Dia merasa tidak tega kalau harus menghancurkan dan merusak hidup seorang pria yang sudah terlalu baik kepadanya. Semenjak kejadian di malam itu, tindakan Li Jian mulai berubah. Seakan-akan dia mulai peduli kepada Dong Hun. Di suatu malam ketika ada bawahan Dong Hun yang menjelek-jelekan Dong Hun karena terlalu baik, di situ Li Jian langsung menggambarnya. Bahkan di suatu malam Li Jian juga merekam pembicaraan dari Jung Yong yang berkata kalau sebenarnya dia hanya memanfaatkan istri dari Dong Hun. Karena penasaran, esok harinya Dong Hun memeriksa riwayat panggilan masuk dari ponsel Jung Yong yang telah diberikan oleh Direktur Bar. Alhasil dia menemukan satu nomor telepon yang sering menghubungi Jung Yong dan ternyata dia begitu terkaget karena telepon umum tersebut berada di dekat kantor tempat istrinya bekerja. Setelahnya Dong Hun langsung memeriksa lokasi dari telepon umum itu dan betapa terkagetnya dia. Tidak lama setelahnya dia melihat istrinya menggunakan telepon umum itu. Tentu di momen itu Dong Hun mulai curiga kalau bisa saja istrinya ini berselingkuh dengan Jung Yong. Dong Hun pun mulai merenung memikirkan semuanya. Dia juga tersadar alasan mungkin kenapa kemarin istrinya menyuruh Dong Hun untuk resign saja dari perusahaannya. Itu karena istrinya tidak ingin dia ketahuan selingkuh dengan Jung Yong. Puncaknya malam harinya Dong Hun melihat sendiri mobil istrinya bersama mobil Jung Yong itu berada di satu hotel yang sama. Kemudian Dong Hun berusaha untuk menelpon istrinya dan ketika itu Dong Hun mengetahui dengan pasti bahwa di malam itu istrinya check-in di hotel yang sama dengan Jung Yong. Sekarang Dong Hun sudah paham alasan kenapa Jung Yong selalu berusaha untuk menjatuhkannya. Setelah mengetahui kenyataan pahit itu tentu membuat perasaan Dong Hun begitu hancur. Esok paginya dia hanya bisa melambung kosong di atas sebuah jembatan. Dia berniat untuk mengakhiri hidupnya saja karena dia tidak menyangka selama ini istrinya tega menyelingkuhinya dengan musuhnya sendiri. Dan Dong Hun juga tak habis pikir dia telah menjadi suami dan pria yang baik. Kenapa bisa sampai dia diselingkuhi? Namun pada akhirnya Dong Hun tetap memutuskan untuk melanjutkan hidupnya karena dia teringat masa depan anaknya yang harus dia jaga. Meskipun istrinya telah menghancurkan hatinya berkeping-keping karena telah selingkuh, itu bukanlah masalah selama orang lain tidak ada yang tahu. Karena hal itulah Dong Hun memutuskan untuk menutup rapat-rapat kasus tersebut dan tidak memberitahu ke siapapun. Dia bisa menahan rasa sakitnya semua asalkan tidak ada orang yang tahu. Kemudian di suatu malam Li Jian lagi-lagi diganggu oleh Kuang Il. Tentu masalah itu membuat hidup Li Jian begitu menderita. Di malam itu dia hanya bisa menangisi dan meratapi nasibnya. Di fase terendahnya itu Li Jian menguatkan hatinya dengan mendengarkan rekaman suara dari Dong Hun. Ya, setiap mendengar suara dari Dong Hun ada perasaan yang Li Jian tidak bisa pahami. Dia merasa tenang dan damai. Terlebih lagi ketika Dong Hun memuji dirinya sebagai orang yang baik. Guna undang mujuan buksi konju sinan suklen suklen 하체에 되나? 이명설의 장독으로 큐비즈 세팅났습니다. 함ler로
장작 잘타겠다. 은자가 오르바까 온루를 후대에 가시죠. 저는 무슨 루키고. 그래 나 mundu prububu. Olahrakke. Setibanya di tempat itu Dongwun semakin kehilangan kesabarannya karena dia melihat sendiri sarung tangan milik istrinya yang tertinggal berada di kem milik Dunyong. Malam harinya Dongwun langsung melabrak Dunyong. Di situ dia bilang kalau dia sudah tahu tentang perselingkuhan antara Dunyong dengan istrinya. Yang diminta Dongwun sekarang adalah Dunyong meninggalkan secara diam-diam istrinya. Dan dengan catatan Dunyong tidak pernah memberitahukan kalau yang menyuruhkan ini semua adalah Dongwun. Emang saya semua sana. 내가 이 모든 사람, 단위로 수습해버리뇨. 그때 넌 죽어. 지산스키. Setelah kejadian di hari itu, Junyong pun meminta Lijian tidak mengganggu Dongwun lagi untuk sementara waktu. Sepulang kerja, Dongwun makan berdua dengan Lijian. Ketika itu, Dongwun memberitahu Lijian agar membawa neneknya pergi kapan dicoba milik negara karena fasilitasnya gratis. Mendengar itu, Lijian serasa satu masalahnya selesai karena tidak ada orang yang pernah memberitahunya sebelumnya. Lijian pun bertanya kenapa Dongwun terus baik kepadanya mulai dari mentraktirnya makan, membantu neneknya dan yang lain-lainnya. Lijian juga cerita kalau selama hidupnya memang banyak orang-orang baik yang berusaha membantu Lijian, tetapi orang baik tersebut berhenti setelah melakukan 4 kebaikan karena menurut Lijian memang hidupnya terlalu banyak cobaan dan dia tidak pantas untuk ditolong. Mendengar itu Dongwun pun hanya bisa menjawab kalau dia bukanlah orang sebaik yang dipikirkan oleh Lijian, tapi padahal sebenarnya Lijian benar-benar tahu seberapa besar kebaikan yang dilakukan Dongwun selama ini kepada keluarganya, pada anak dan istrinya, pengorbanannya juga. Tapi Dongwun tidak pernah membicarakan itu semua, bahkan ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan beban hidupnya sendirian saja. Ketika pulang, Dongwun menitipkan makanan untuk diberikan kepada nenek Lijian. Dan ketika itu lagi-lagi Lijian tersentuh karena Lijian tahu betul-betul betapa beratnya cobaan yang dihadapi oleh Dongwun sekarang. Tetapi cobaan itu tidak membuat Dongwun berubah menjadi orang yang jahat. Dia tetap peduli pada orang-orang di sekitarnya. 괜찮아. Esok harinya Dongwun berusaha mati-matian untuk menutupi skandal perselingkuhan istrinya dengan bilang ke direktur park kalau Dunyong tidak memiliki masalah apapun. Namun di tempat lain ketika suaminya berjuang mati-matian untuk menutupi aibnya, Yuni justru tengah asik bermesraan selingkuh dengan Yungyong di hotel tanpa sedikit pun peduli dan memikirkan perasaan anak dan suaminya. Di tempat lain, Lijian berusaha untuk membayar sisa utangnya. Tentu saja lagi-lagi Huang Il penasaran dari mana Lijian bisa mendapat uang sebanyak itu. 잡았어. 너보다 훨씬 돈도 많고 싼 놈으로. 진짜 궁금하다. 궁금해 미치겠다. Esok harinya ketika di kantor, Dongwun yang kehabisan kesabaran dia langsung menyara Junyong pergi ke rooftop kantor. Ketika itu Dongwun bilang kenapa sampai sekarang Junyong masih belum menghentikan perselingkuhannya dengan istrinya. Junyong juga kehabisan kesabaran, dia pun akhirnya bilang bagaimana kalau kita bongkar saja perselingkuhan ini biar keluarga hancur juga. Mendengar itu Dongwun yang dari lama sudah menahan kesabarannya di situ, dia pun terpaksa untuk membiarkan semuanya. Dia bilang baik kalau gitu mari kita bongkar-bongkaran saja dan lihat siapa yang paling hancur di antara kita. Lijian yang mendengar percakapan Dongwun bersama dengan Junyong, dia pun berniat untuk membantu Dongwun. Dia langsung menemui istri Dongwun di situ. Lijian memberikan rekaman ketika Junyong mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan Yuni sebagai kesenangan sesaat saja. Setelah mendengar rekaman itu, Yuni langsung menangis. Dia menyesal karena percaya kepada pria brengsek seperti Junyong dan dia merasa berdosa karena telah menyelingkuhi orang sebaik Dongwun. Setelah bertemu istri Dongwun, Lijian bertemu dengan Dongwun yang terlihat sedang minum-minum di bar karena sedang memikirkan sebuah masalah yang telah dihadapinya. Lijian pura-pura tidak tahu tentang apa yang dialami oleh Dongwun. Mereka berdua tertawa lepas itu. Ketika pulang, Lijian mengatakan semangat kepada Dongwun. Dongwun tentu terkaget karena perkataan itu membuat Dongwun kuat menghadapi masalahnya karena tidak ada orang yang benar-benar tahu apa yang sedang dihadapi Dongwun sekarang. Fighting.
Di tempat lain, Yun Hee bertemu dengan Jun Yong. Ketika itu Jun Yong berkata kalau mereka berdua tidak bisa meneruskan hukumannya. Tentu di momen itu Yun Hee merasa sangat hina karena dia bisa-bisanya menjalin hubungan dengan pria berdebat seperti Jun Yong. Setelah itu Yun Hee dan Dong Gun sama-sama sampai di rumah. Dong Gun melihat Yun Hee yang menangis ketika itu dan Dong Gun pun pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya Dong Gun tahu kalau Yun Hee baru saja diputusin oleh selingkuhannya yaitu Jun Yong. Esok harinya Yun Hee sudah terlihat bertobat. Dia pergi ke rumah ibu Dong Gun untuk merayakan ulang tahun ibu Dong Gun. Di situ pun juga ada saudara-saudara dari Dong Gun. Saat itu suasananya pun sangat hangat. Dong Gun menelpon anaknya, tetapi terlihat Yun Hee yang masih galau karena kepikiran akan Jun Yong. Dong Gun sebenarnya tahu alasan kenapa Yun Hee terus murung di hari itu, tetapi Dong Gun lagi-lagi berusaha membesarkan hatinya agar dia kuat. Ini semua demi kebaikan keluarganya. Come on, monster. I know. It's worth it to you. Thank you very much. I do. Turns me feel. Da Deutsch Jamai Kuto you want a Namja. Oma. There. You're the old. How far? No, they don't want to walk here. Don't know that. Gwen. Klamayo guitar. Klamay size for my Klamayo size off. 안녕하세요, 그놈아. 안녕 못하다. Hari selanjutnya ketika di kantor, Dong Hun tiba-tiba mendapatkan ucapan selamat karena namanya sekarang telah resmi dijadikan calon direktur baru. Untuk menggantikan direktur Pak, tentu saja kabar tersebut membuat Jun Yong panik karena jika Dong Hun nantinya berhasil menjadi seorang direktur, pasti Jun Yong akan dilengsarkan dari jabatan CEO-nya. Karena itulah Jin Yong menemui Li Jian. Dia meminta agar Li Jian terus mendekati Dong Hun dan membuat Dong Hun terfitnah seolah-olah telah memaksakan hubungan dengan Jian. Tentu ketika itu Li Jian dilema karena pandangan Li Jian terhadap Dong Hun sekarang sudah berbeda. Dong Hun adalah orang yang selalu baik dan menolongnya. Bahkan perasaannya terhadap Dong Hun bisa dikatakan sudah lebih sekarang. Di perjalanan pulang, Li Jian kebetulan berobasan dengan Dong Hun. Ketika itu Li Jian bilang jika Dong Hun berhasil menjadi direktur nantinya, pastikan dia memecat Jun Yong. Katanya sekarang Li Jian telah memutuskan untuk mendukung Dong Hun. Dong Hun pun bertanya kenapa Li Jian sangat membenci Jun Yong. Kemudian Li Jian membawa dia membenci semua orang yang berbuat jahat kepada Dong Hun. Tentu perkataan itu membuat Dong Hun tersentuh. Kemudian memperlihatkan Li Jian yang bilang ke neneknya kalau setelah ini neneknya akan pindah ke panti jompo dan tenang saja biayanya gratis. Di situ Li Jian juga cerita kalau yang memberitahunya semua ini dan menolongnya untuk menemukan solusi terkait ini adalah om yang biasa menolong neneknya juga yaitu Dong Hun. Esok malamnya Dong Hun bilang ke saudara-saudaranya kalau dia bisa saja naik pangkat menjadi direktur. Tentu ketika itu saudaranya sangat senang, saking senangnya mereka menelpon ibunya dan di situ mereka pun akhirnya party merayakan hal tersebut. Padahal Dong Hun belum naik jabatan. Ya memang keluarga dari Dong Hun itu sangat membanggakan Dong Hun sehingga ketika Dong Hun bisa lebih sukses mereka juga senang. Esok harinya Dong Hun tiba-tiba ditelepon oleh anak buah Kwang Il. Ketika itu anak buah Kwang Il menceritakan tentang Li Jian. Kalau Li Jian ini adalah orang yang sangat berbahaya karena dulu pernah ada uang sebesar 50 juta won diberikan untuk membayar hutang, tetapi uang tersebut diambil lagi oleh Li Jian karena dia ketakutan karena akan dilaporkan polisi. Ketika mendengar itu, Dong Hun tentu kecewa karena pikirnya selama ini Li Jian mengembalikan uang suap 50 juta won itu untuk menolong dirinya, padahal bukan itu karena Li Jian terpaksa. Kemudian Kwang Il menelpon Li Jian. Dia bilang kalau dia telah menceritakan semua kebusukan Li Jian kepada bos yang disukai yaitu Dong Hun. Mendengar kenyataan itu, Li Jian pun terdiam karena sekarang Dong Hun telah tahu semuanya dan Li Jian berasa sebagai orang yang buruk. Dia tidak pantas lagi bersama dengan Dong Hun. Karena hal itulah semenjak hari itu Li Jian pun memutuskan untuk menghindari Dong Hun karena dia kecewa dengan dirinya sendiri yang berbuat jahat kepada pria sebaik Dong Hun. Esok harinya Yun Yang telah tahu kalau Li Jian mengetahui perselingkuhannya dengan Jun Yong. Ketika itu Yun Hee bilang ke Li Jian kalau dia meminta Li Jian untuk
pergi jauh dari hidupnya bersama dengan suaminya dan Yuni akan memberikan uang sebesar 30 juta won. Tapi Lee Jian bilang kalau dia masih belum bisa pergi karena dia harus membantu Dong Hun untuk mengalahkan Jung Yong Clan itu. Lee Jian juga berkata kalau Dong Hun telah mengetahui semuanya tentang perselingkuhan, tetapi dia memendam rasa sakit itu dan berpura-pura tidak tahu agar Yuni bisa merasa baik-baik saja. Setelah mendengar itu, Yuni hanya bisa terdiam-diam merasa lebih berdosa daripada sebelumnya karena pikirnya Dong Hun tidak mengetahui apa-apa. Tapi ternyata selama ini suaminya berusaha menahan rasa sakitnya sendiri dan menutupi rasa sedihnya agar Yuni tidak merasa bersalah, dan itu membuatnya semakin hina. Yuni pun langsung flashback ke hari-hari sebelumnya ketika dia galau sehabis diputusin Jung Yong, gimana di situ selalu ada Dong Hun yang berusaha mengerti tentang perasaannya, padahal Dong Hun punya 1000 alasan untuk bisa marah ketika itu, dan Yuni menyadari betapa egoisnya dia. I've cynical, also cynical, never thought somebody could save me from another fall, from another scar, but I'm all healed up helplessly. How don't harm, how you Jordan that you've done, it was only well, till you showed me everything. Now I feel like someone on a rainy day, feel like there's nothing left in the world. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if no esok harinya, Dong Hun mendatangi kakek Xiao untuk menanyakan tentang masa lalu Lee Jian, dan ternyata kakek Xiao sudah mengenal Lee Jian semenjak Lee Jian duduk di bangku SD. Ketika itu, kakek Xiao pun menceritakan semuanya tentang alasan kenapa anak si kecil Lee Jian harus menanggung hutang sebesar itu. Kemudian masa lalu buruk Lee Jian ketika menghabisi nyawa dari debt collector yang merupakan ayah dari Kwang Il. Ketika itu kakek Xiao pun juga menceritakan siapa Kwang Il itu sebenarnya. Cium machuko. Cianiga kubisultatoraseo. Kapado kucium nuntonioaseo. Kruchavinge. Geba pusazerailin mal. Kuzim kwangire abojituni chelin manaku. Enar. Winde pewa. Kusachab jachuko. Chigunu kwangire danikwa atilimichiabiram toka chikreo. 그래서 부자님과 5천만이나 숨된 거고 그놈이 훔친 거라는 걸 알아채서 들여놔야 했어요. 마음이 어딘 논리대로 가나요? Setelah mengetahui cerita itu, malam harinya Dong Hun langsung menemui Kwang Il. Dia berniat untuk membayar semua hutang Lee Jian, tetapi Kwang Il yang memang sudah dendam kepada Lee Jian ketika itu, dia pun langsung bertengkar dengan Dong Hun. Dong Hun pun memukuli Kwang Il dan berkata, kenapa kau memukuli wanita sekecil itu? Kwang Il langsung membalas, karena dia telah membunuh ayahku. Tetapi Dong Hun langsung membalas lagi, kau dia akan melakukan hal yang sama jika seseorang yang dicintainya dipukuli, dia akan juga akan membunuh orang tersebut. Jian yang dari tadi mendengarkan pembicaraan mereka, dia pun menangis jadi-jadinya. Perasaannya begitu tersentuh mengetahui ada seseorang yang mau membela dirinya sekeras itu, karena sebelumnya tidak pernah ada orang yang membela dirinya atas apa yang dilakukannya di masa lalu seperti yang dilakukan oleh Dong Hun sekarang. Seusai perkelahian itu, Dong Hun pulang. Di perjalanan dia bertemu dengan teman kampungnya yang melihat Dong Hun babak belur. Temannya tersebut langsung menghubungi kedua saudara Dong Hun. Saudaranya yang mengetahui kalau Dong Hun telah dipukuli seorang, dia langsung mengumpulkan teman-teman sekampungnya untuk menyerang siapa yang memukuli Dong Hun. Namun Dong Hun menutupi semuanya dengan berkata kalau itu bukanlah masalah yang besar dan mereka juga sudah berdamai. 어떤 호로자시에 우리 아리야 와이 어이야야 해두야야 그것도 얼굴이 이렇게 되게
That's the level. Drug a young boy. That's how you're cheating, girl. I do over so out. Yeah, my mama. Go kill the manu, boot over, the boom prob. Good as a kill mucho, Rob. Man child you on. Mother's a war. Channel what she would raw. Joy hands out seal. It answer you. You do it in Nashing would royal or what she wants, or take it, Arjum, she did it, oh. Samanya di rumah, yun melihat Donghun yang babak belur. Ketika itu Yundi pun menangis karena dia masih merasa bersalah dan dia tidak bisa membayangkan betapa besar rasa sakit yang ditanggung oleh Donghun sendirian saja. Berpura-pura biasa saja ketika dia menghadapi masalah yang sangat-sangat menyakiti hatinya. Beberapa hari kemudian, Li Jian memberikan hadiah sandal kepada Donghun sebagai ucapan terima kasihnya karena tak telah memberitahunya sehingga sang nenek sekarang bisa dibawa ke Panti Jompo. Esok harinya pun Donghun juga ikut membantu menghantarkan Nenek Li Jian pergi ke Panti Jompo. Ketika di panti, Nenek Li Jian juga mengucapkan terima kasih kepada Donghun karena kebaikannya selama ini. Dia bilang Donghun adalah pria yang baik. Sang nenek juga meminta agar Donghun selalu menjaga cucunya. Sepulang dari panti, Donghun menyuruh Li Jian untuk hidup sesuai kemauannya karena Li Jian masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang. Donghun berharap ke depannya Li Jian bisa membuka pertemanannya dan bergaul dengan orang-orang di kantor. Masa lalu bukanlah masalah kata Donghun karena yang terpenting adalah masa depan. Di tempat lain, Jungyong menemui detektif kepolisian karena dia sudah tidak mempercayai Li Jian lagi. Di situ, dia meminta agar detektif itu memata-matai Li Jian dan Donghun. Akhirnya, detektif itu pun cerita kalau sekarang hubungan Li Jian dengan Donghun itu semakin dekat dan kelihatannya Li Jian sekarang sudah memihak Donghun karena Donghun selalu membantu Li Jian, bahkan Donghun juga membantu neneknya. Setelah itu Jungyong langsung menemui Li Jian untuk menanyakan komitmennya dalam membuat Donghun dipecat, tapi Li Jian berkata kalau Donghun bukanlah pria yang mudah tergoda, dia adalah pria yang baik hati. Li Jian telah melakukan segala cara untuk menggoda Donghun. Alih-alih Donghun tergoda, ketika itu Donghun malah bertindak seperti ayahnya. Li Jian membantunya kemanapun. Saran terus nafne. Tidak rawas wayo. Tidak rawas wayo lah, asasin cikika. Esok malamnya Li Jian menyadari bahwa Donghun telah diikuti oleh detektif suruhan Jungyong dan tiba-tiba Li Jian menyatakan kalau dia mencintai Donghun karena Donghun adalah pria yang baik. Karena itulah Li Jian meminta agar Donghun memukulnya supaya Li Jian bisa dengan mudah melupakan Donghun. Tentu Donghun pun melakukan hal itu semua demi kebaikan Li Jian. Yang tidak disadari Donghun adalah ternyata Li Jian melakukan ini semua agar Donghun tidak difitnah oleh Jungyong karena selingkuh dengan Li Jian. Esok harinya Donghun terkejut ketika dia melihat sandal pemberian Li Jian yang dia simpan di lemari kerjanya sudah tidak ada. Ternyata Li Jian telah membuangnya di tong sampah. Ketika itu Donghun pun berpikir mungkin saja yang dilakukan Li Jian karena tindakannya kemarin. Malam harinya Donghun ditraining oleh atasan-atasan lainnya untuk mempersiapkannya wawancara demi jabatannya menjadi direktur di perusahaan. Atasan-atasan yang tahu rumor mengenai kedekatan Donghun dan Li Jian ketika itu mereka pun bertanya apakah Donghun berselingkuh dengannya, tetapi Donghun menjawab dengan tegas kalau dia tidak berselingkuh dengan Li Jian. Sepulangnya di rumah, Donghun secara tidak sengaja melihat Yun yang ketika itu sedang menelpon Jungyong. Ketika itu Yuni bilang kalau Donghun sudah mengetahui semuanya. Setelah istrinya tahu bahwa selama ini Donghun berpura-pura tidak tahu, ketika itu Donghun pun hatinya hancur karena dia masih kuat menahan rasa sakitnya. Seandainya perselingkuhan itu tidak ada yang tahu, tetapi sekarang karena istrinya juga sadar kalau Donghun mengetahui di situ, Donghun mulai mempertimbangkan mengenai rumah tangganya. Dia tidak yakin ke depannya keluarganya bakal utuh dan tentu di situ Donghun sangat dendam kepada Jungyong karena dia merasa Jungyong lah yang menyebar semua info ini. Esok harinya ketika kerja Donghun merasa kalau beban hidupnya sudah terlalu berat sehingga itu dia memutuskan untuk cuti terlebih dahulu dan dia pergi ke kuil di mana dia menemui sahabat terdekatnya yang ternyata sekarang menjadi seorang biksu dalam mereka kuliah.
Flimbizer insannya, usikasi. Chasing ba? Sahabat Dongmun ini bernama Sangwon. Sangwon yang tahu karakternya orangnya yang sangat kuat. Ketika itu Sangwon pun langsung peka ketika Dongmun datang ke kuil. Pasti masalah yang dihadapi Dongmun kali ini amatlah berat. Dongmun pun mulai cerita tentang keluarganya yang dia ambang kehancuran. Dongmun bilang dia pikir kalau dia berkorban untuk menahan rasa sakitnya sendiri, masalah itu akan selesai. Nyatanya rasa sakitnya terlalu besar sehingga Dongmun juga overwhelming ketika memikirkannya. Sangwon pun membalas, sebelum kau memikirkan perasaan orang lain, kau harus memikirkan perasaanmu dulu. Dan memang, beberapa orang yang terlalu sering berkorban, dia sering lupa untuk memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan pasti, anak istrimu tidak ingin kau berkorban sekeras ini. Mereka juga ingin kau bahagia. Karena itulah, pikirkan kebahagiaanmu terlebih dahulu. Setelah curhat dengan sahabatnya, Donghun pun lebih bisa tenang. Dan ketika itu dia memikirkan apa sebenarnya yang dia ingin lakukan. Karena itulah esok harinya Donghun ingin melampiaskan kemarahannya. Dia langsung pergi ke Junyong. Ketika itu Donghun langsung menghajar Junyong dengan berkata-kata. Junyong memberitahu istrinya kalau Donghun telah mengetahui perselingkuhan itu. Tetapi di situ Junyong bilang kalau Donghun salah paham. Junyong tidak pernah memberitahukannya, orang lain yang memberitahukannya. Akhirnya saja. Mudah-mudahan sudah bro. 회장님 앞손에 아무튼 나여버리고 하이바 죽여버리고 싶은 거 쿡쿡 치마르면서 그거 하나 버립니다. 물어보면 그냥 함으로 됐다. 내가 너 하이바 버릴 거야. Sepulang kerja Donghun menemui Li Jian. Ketika itu Donghun meminta maaf karena tidak bisa membalas perasaan Li Jian. Tapi Li Jian malah bilang kalau sebaiknya Donghun memecat Li Jian saja. Mulai besok yang tidak diketahui Donghun salah paham alasan kenapa Li Jian melakukan ini semua. Karena Li Jian tidak ingin Donghun difitnah berselingkuh dengannya. Hakikatnya saya hanya begitu. 어쩌다 걔네 부모님 만나서 유사하고 간만에 나는 보라면 아무것도 아닌 사이 아니거든. 나는 그래. 그러니까 털어. 고이 부리지 말고 털어. 직원들. 너한테 따뜻하게 대하자는 거 사실이야. 앞으로 내가 그렇게 안 하게 할 테니까. 너도 잘해. 너도 그렇게 해. 사람들한테 좀 친절하게 하고. 인간이 인간한테 지출하는 기분 아니야? 뭐 잘난다 비워라선 불편해 퉁퉁거려. 후덜이가. 그렇게 하자. 슬리퍼 다시 나와. Esok malamnya mimpi buruk Donghun benar-benar terjadi. Ketika itu tiba-tiba istrinya diam dan menangis. Yunhee meminta maaf. Dia mengaku kalau selama ini dia telah berselingkuh dengan Junyong. Cuma biane. Awalnya Donghun diam saja dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap sabar. Tapi perasaannya sudah terlalu sakit. Akhirnya, dia pun tidak bisa menahan emosinya dan mengeluarkan perasaannya semua. Ketika itu dia memukul-mukul pintu dan mengatakan semua hal yang sudah dia tahan sama ini. Dohut pun bilang Yunhee harusnya meminta cerai saja daripada dia secara diam-diam berselingkuh bersama dengan pria itu. Selama ini Donghun juga selalu berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Namun semua usahanya itu sia-siapan. Yunhee tega-teganya menghancurkan rumah tangga mereka tanpa sedikit pun memikirkan masa depan putranya. Yunhee pun bilang alasan kenapa dia sampai selingkuh karena selama ini Donghun selalu hanya mengutamakan hiburan saudara-saudaranya saja. Karena hal itulah Yunhee merasa kesepian. Tapi pada akhirnya Yunhee mengaku kalau dia salah dan menyesali perbuatannya karena telah berselingkuh. Dan dia menyerahkan segala keputusannya kepada Donghun. Donghun ingin tetap bersama atau berpisah saja. Di tempat lain, Li Jian yang mendengarkan percakapan itu, dia pun juga ikut menangis karena merasa kasihan kepada Donghun, seorang pria yang baik dan sabar. Tapi dia harus menerima rasa sakit hati yang begitu dalam. 나 고백할게 왜 그러니고 또 지속이 없어서 익숙한 센스 것 생각이 벌벌 햇빛 조세가 묻혔던 나 위셔
Besoknya Lijian pergi untuk menjenguk neneknya. Neneknya pun bertanya tentang kabar Donghun, pria yang baik hati itu. Tentu ketika itu, Lijian tak kuat menahan rasa sedihnya melihat Donghun sekarang yang sedang di masa terpuruk. Tapi Lijian berpura-pura mengatakan kalau Donghun baik-baik saja. Siang harinya Lijian bertemu Junyong dan juga Yunhee. Ketika itu Lijian bilang agar menghentikan rencana busuknya untuk menjatuhkan Donghun. Jika tidak, dia akan membongkar semua hadis perselingkuhan itu sehingga nama Junyong tentunya akan buruk. Karena itulah Junyong pun terpaksa untuk menghentikan rencananya. Tapi sebelum pergi, Junyong bilang kepada Yunhee kalau sebenarnya orang yang benar-benar buruk itu adalah Lijian. Karena selama ini Lijian menyukai Donghun. Tapi tentu Yudi tidak percaya karena dia memang sudah menganggap kalau yang bajingan adalah si Junyong. Sigunyosaturun bertai monogi kurina. 제가 작전으로 박도우는 데서 부른 거지? 나도 쟤한테 속았어. Karena penasaran, Yunhee pun akhirnya menelpon Lijian dan bertanya apakah Lijian benar-benar menyukai Donghun. Ketika itu, Lijian menjawab kalau dia memang benar menyukai Donghun. Tentu hal itu membuat Yunhee menangis. Tapi Yunhee sadar bahwa dia telah salah kepada pria baik ini dan seharusnya dia berterima kasih kepada Lijian karena Lijianlah yang membantu Donghun selama ini. Karena itulah Yunhee pun akhirnya mengikhlaskan semuanya. Sesampainya di rumah Lijian lagi-lagi ditunggu Kwang Il. Namun di sini kita diceritakan tentang masa lalu mereka berdua. Ketika kecil, Kwang Il sebenarnya sangat baik kepada Lijian. Dia bahkan yang menolong Lijian ketika dia disiksa oleh ayah Kwang Il. Dan ternyata, dulu Kwang Il menyukai Lijian. Tetapi, itu semua berubah ketika Lijian menghabisi nyawa ayahnya. Dan dia pun tidak percaya kalau dia bisa membenci wanita yang pernah dia sukai dulu. Yogyolo nengia. Yenal kondok ritarmata. 오라버셔트 맞고 정신이 든돌 헛골로든 그게 마음이 왔다 갔다 한다 확 죽여버릴까 그냥 내가 죽어버릴까. Esok harinya perusahaan mengadakan fit and proper untuk mengangkat Donghun sebagai direktur. Ketika itu, beberapa pihak yang merupakan bawahan Donghun diwawancarai untuk mengetahui sifat dari Donghun. Santai yang memimpin proses tersebut sengaja memanggil Lijian untuk diwawancarai karena pikir Santai Lijian sekarang berada di pihak Junyong sehingga pasti dia akan menjelek-jelekkan Donghun. 박동 부장님한테 처음 들었습니다. 박동 부장님은 파견직이라고 프로직원이라고 저한테 함부로 하지 않았습니다. 제가 죽은 거를 좋아하는 게 어쩌면 지탄의 대상이 될 수 있는지는 모르겠지만 저 오늘 잘린다고 해도 처음으로 사람 돼서 받아봤고 어쩌면 내가 괜찮은 사람일 수도 있겠다는 생각이 들게 해준 이 회사에 박동훈 부장님께 감사할 겁니다. Di luar prediksi ketiga itu Lijian malah memuji-muji Donghun dan tentunya membuat Santai semakin panik. Santai pun langsung menegur Lijian karena Lijian terlalu berlebihan dalam memuji-muji Donghun dan bahkan wawancara itu juga dihadiri oleh pemilik perusahaan Pak Zhang yang membuat Pak Zhang semakin yakin bahwa memang Donghun ini adalah seseorang pria yang baik hati. 이지안, 말도 잘하고 똑똑하던데. 스캔들로 몰아가려고 바라겠던 인간들 제대로 한 방 먹은 것이. 잘했어. 됐어. Malah marinya karena saking jengkelnya, Junyong pun langsung menemui Lijian dan menggambarnya di sana. Junyong bilang kalau mulai hari ini Lijian pergi dari perusahaan dan tidak bisa kembali. Tapi Lijian bilang kalau dia tidak bisa pergi sebelum dia berhasil untuk menjadikan Donghun direktur di sana dan menjatuhkan Junyong. Dan Junyong pun tidak bisa apa-apa karena ternyata Lijian mempunyai rekaman yang membuktikan bahwa selama ini Junyong memang mempunyai niatan jahat untuk memecat Donghun juga direktur Park. Karena itulah Junyong pun hanya bisa diam saja. Esok paginya, adik Donghun pergi ke rumah Donghun untuk mengantarkan makanan. Namun dia hanya bertemu dengan Yunhee di sana. Ki-hun ketika akan pulang tiba-tiba dia melihat pintu yang rusak karena dipukul oleh Donghun ketika dia bertengkar dengan Yunhee. Yunhee yang sudah terlalu lama berbohong kepada semua orang dan dia merasa dirinya sangat munafik ketika itu. Yunhee pun terpaksa untuk menceritakan semuanya. 아형 뭘 잘못해? 왜 형사 바람 줬어요? 아하, 이거 참 아무 안 하고 진짜 잘잖아요. 아니라고 하죠.
말이 아니라고 해요. 아니에요. 하시. 하시. 이건 진짜 안 보세요. Hash. Dit setelah mengetahui fakta kalau gaffatnya habis diselingkuhi, tentu Kihut kehabisan kesabaran dan dia juga sangat sedih. Dia tidak menyangka Donggun selama ini menahan rasa sakit yang begitu besar. Tanpa saja beberapa hari kemarin Donggun selalu melamun. Kita yuk jawari, ziki, di tempat lain, teman Legian Kibu mengajak Legian untuk segera kabur saja dari urusan perusahaan ini karena mereka dalam bahaya. Tetapi ketika itu Legian bilang kalau dia masih belum bisa kabur, dia masih harus untuk memastikan agar Donggun tidak dijatuhkan. Sepulang kerja Donggun seperti biasanya nongkrong bersama saudaranya. Tapi di hari itu ada yang aneh, kedua saudaranya tiba-tiba menangis. Iya, dicampuri beta. Kipum pun akhirnya cerita kalau dia telah mengetahui semuanya. Dia telah tahu kalau Donggun telah diselingkuhi. Kipum yang orangnya temperamen, dia pun marah ketika itu. Dia langsung bilang, siapa pria itu? Biarku bagus saja dia. Mereka pun akhirnya minum-minum untuk meredakan emosinya. Kipum pun bilang kalau dia kasihan melihat kakaknya karena kakaknya selalu berpura-pura tidak ada masalah yang terjadi. Padahal dia berhak untuk menangis dan marah. Di momen itu Donggun pun mulai untuk mengungkapkan perasaannya. Memang permasalahan yang dihadapinya sekarang sangatlah berat. Tapi dia selalu ingat apa yang dikatakan oleh ayahnya. Jika ada masalah dan kita menganggap itu bukanlah hal yang penting, maka itu bukanlah masalah. Tapi karena ayahnya sekarang telah tiada, dia selalu berusaha untuk mengatakan pada dirinya sendiri ketika dia ada masalah, itu bukanlah masalah. Setelah itu kakak Donggun pun menelpon Yunhee. Dia meminta maaf karena selama ini telah menyusahkan Donggun dan juga Yunhee. Donggun juga bilang kalau Donggun masih mencintai Yunhee dan sebaiknya mereka tidak berpisah. Mendengar itu Yunhee pun akhirnya bersadar kalau kemarin ketika dia berselingkuh dan menyalahkan Donggun dan terlalu peduli kepada keluarganya, itu jugalah tidak bisa dibenarkan. 죄송합니다. 죄송합니다. 전요. 제 동생이 동훈이가 이 얘기를 아무한테도 안 했다는 게 지 혼자만 마음 아팠다는 게 그게 너무 슬픈. 진짜 죄송. 우리 동훈이가 그런 놈입니다. 근데 그거 동훈이가 제임스를 그만큼 사랑한다는 거죠. Kemudian menderitakan Direktur Park yang telah menyuruh detektif dari kepolisian untuk menyelidiki siapa yang membiusnya dulu. Dan sekarang detektif tersebut sudah menemukan petunjuk siapa yang membius Direktur Park dulu, yaitu Legian bersama dengan temannya. Tentu karena itulah Legian bersama dengan Kibu memutuskan untuk lari. Tetapi sebelum lari, ternyata Kwang Il telah mengetahui itu karena detektif sempat bertanya kepada Kwang Il. Memanfaatkan itu, Kwang Il pun pergi ke rumahnya Kibu dan mengambil file-file yang ada di sana. Keesokan harinya Donggun melakukan wawancara untuk kenaikan jabatan dirinya menjadi direktur. Tentu saja Donggun mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan mudah. Karena terkait kinerja Donggun sangat baik. Untuk mencari celah, Sang Tae pun bertanya mengenai hal personal. Dia menanyakan jika Donggun benar-benar profesional, kenapa Donggun dulu memutuskan untuk menerima pegawai kontrak yaitu Legian. Padahal Donggun telah mengetahui fakta bahwa Legian ternyata di masa lalunya pernah membunuh seseorang. Mendengar itu Donggun pun terpancing emosinya karena telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kasus ini tidak usah diungkit-ungkit lagi demi masa depan dari Legian yang ketika itu memang dia membunuh ketika dia masih kecil dan dalam keadaan terpaksa. Ketika itu dia pun bilang ke Sang Tae bahwa perihal seperti ini seharusnya tidak dibuka-buka di perusahaan. Lalu maksudnya, 예, 살인 정보인의 냅니다. 사람을 지겠다고요. 이 사람을 왜 무슨 말이야? 이거 몰랐지? 살인 아닙니다. 정당방위로 부석한 거라서. 아이고 있어, 떠난 머리네.
알면서 계속 이런 회사에 다니는 게 충보야? 사람 죽인 애를 누구라도 죽일 법한 상황이었습니다. 상무님이라도 죽였고 저라도 죽였습니다. 그래서 법이 크라이언트는 죄가 없다고 판결을 내렸는데 왜 이 자리에서 이 자식가 또 판결을 받아야 되는지 모르겠어. 이런 이유 다 하지 말라고. 정까지 왜 이렇게 삽삭해? 어떻게나 법이 크라이를 왜 수업하고 된다? 왜 그 고만까지 들어가면서 한 인간의 과거를 그렇게 붙들고 들었습니까? 내가 내 과거를 잊고 싶어하는 만큼 다른 사람의 과거도 잊어주려고 하는 게 인간 아닙니까? 여기 회사야. 회사는 기계가 다니면 됩니까? 인간이 다니면 됩니다. Di tempat lain, Legian yang sekarang telah memutuskan untuk pergi dari perusahaan mendengar Dong Hun yang telah membela dirinya. Dia pun berhenti ketika itu sambil menangis karena lagi-lagi dia tidak menyangka kalau Dong Hun benar-benar terus membela dirinya. Selesai wawancara, Dong Hun diberitahu oleh para bawahannya kalau hari ini Legian tidak masuk kerja dan tanpa alasan. Mendengar itu, Dong Hun pun panik dan menyuruh semua pegawai untuk menghubungi Legian kemana dia pergi. Kisah Malayo. Syongkant, apelid square 국자지 마세요. 인터뷰 잘하셨어요. Di waktu yang lain, detektif kepolisian yang disuruh oleh Junyang juga mengatakan kalau Legian telah kabur bersama temannya. Karena Direktur Park telah menyuruh kepolisian untuk mencarinya. Mendengar itu, Junyang pun menjadi panik dan menyuruh detektif kepolisian itu agar segera menemukan Legian sebelum Direktur Park yang menemukannya. 흉전에 잡히기 전에 무조건 먼저 잡아야 돼요. Seharian itu Dong Hun terus berusaha untuk mencari Legian. Dia menghubungi nomornya, tetapi nomor Legian sudah tidak aktif. Sampai di malam hari tiba-tiba Legian menghubungi Dong Hun dengan menggunakan telepon umum. Ketika itu Legian sambil menangis meminta maaf sekaligus berterima kasih karena selama ini Dong Hun selalu baik kepada dirinya. Tentu ketika itu Dong Hun bilang agar Legian tidak kabur, tetapi tetap saja Dong Hun tidak bisa menghentikan kepergian dari Legian. 한 번이 민율도 아니고 오래 못하니까 알았으니까. 사람 죽인 내 손들을 대실 건가? 미안하다. 그런 거에 끝도 없을 줄 알았는데 지겨웠어요. 나 보면서 신나린 건데. 처음이었는데 대본 이상 잘해준 사람 또 태어날 수 있어. 괜찮아요. 갈게요. Beberapa hari kemudian, akhirnya Dong Hun berhasil resmi diangkat sebagai seorang direktur. Tentu kabar itu membuat semua para bawahannya senang karena mereka menganggap Dong Hun sudah layak mendapatkannya. Sepulang kerja Dawo juga merayakan keberhasilan itu dengan pesta bersama dengan teman-teman kampungnya, saudara, istri dan juga ibunya. Tapi ketika itu Dong Hun merasa masih ada satu orang yang kurang, yaitu tidak ada Legian di sana. 그분이 잘못했어. 야, 돈이 대체 어느 나올래? 다 오라 그래. 야, 오늘 다 오래다. 야, 오늘 술 먹을 때 다 오라. 처음이야, 좋아, 진짜 무서워. 저 위에서는 그 요즘 오늘 오라 그래. 이래서 그만뒀어. 희살았어. 야, 도나. 나 갑자기 감독님이랑 결혼하고 싶어졌어요. 재밌을 것 같아. 이 집구사. 그 형수도 그래서 결혼했어. 쉬운 결과 중이야. Hari selanjutnya nasib buruk menimpa teman Legian Kibung. Dia tertangkap oleh pihak kepolisian karena hal itulah pihak kepolisian pernah mewawancarainya. Dan di situ juga ada Direktur Park. Awalnya Direktur Park bingung karena dia tidak mengenal siapa Kibung ini sampai dia menemukan ada nomor di dalam handphone Kibung di mana tersebut adalah nomor Legian. Hal itu membuat Direktur Park sadar kalau selama ini Legianlah yang membuat dia terbius dan mungkin saja selama ini Legian telah menyadap HP dari Dong Hun. Direktur Park langsung memberitahu Dong Hun kalau selama ini ternyata HP-nya telah disadap. Mendengar itu, awalnya Dong Hun tidak percaya, tetapi setelah melihat kejadiannya selama beberapa waktu ini, dia tersadar kenapa Legian selalu bisa memahaminya karena setiap harinya Legian selalu tahu apa masalah yang dihadapi oleh Dong Hun. Direktur Park pun bilang kepada Dong Hun agar Dong Hun pura-pura tidak mengetahuinya supaya mereka berdua bisa segera menangkap Legian. Dong Hun pun mulai berpikir beberapa
beberapa waktu, dia sebenarnya saat ingin untuk menghubungi Lijian lagi, tetapi Lijian sekarang tidak bisa dihubungi, nomornya tidak ada dan Donghun tidak tahu di mana Lijian berada. Donghun ingin mengatakan sesuatu hal. Ketika itu, setelah berpikir cukup panjang, Donghun pun akhirnya bilang di telepon yang telah disadap oleh Lijian. Dia bilang kalau dia sudah tahu selama ini Lijian mendengar suaranya karena handphonenya telah Lijian sadap. Karena itulah Donghun meminta agar Lijian segera menemuinya. Donghun bilang tenang saja, tidak usah memikirkan tentang apa yang akan terjadi kepadaku. Yang penting kamu tetap aman. Mendengar perkataan itu, Lijian tentu terkejut dan ketakutan karena sekarang dia telah ketahuan. Lijian Bronzin segera pergi ke telepon umum untuk menelpon temannya Ki Bum. Dan ternyata yang mengangkat adalah teman Ki Bum yang mengatakan kalau Ki Bum sekarang telah ditangkap oleh polisi. Waktu yang sama Donghun tersadar kalau sebelumnya Lijian pernah menelponnya menggunakan telepon umum. Karena itulah Donghun berlangsung pergi mencari lokasi telepon umum itu. Tapi tetap saja di situ dia tidak bisa menemukan Lijian. Donghun pun pulang ke rumahnya. Ketika itu dia curhat ke istrinya. Donghun bilang kalau Lijian telah berhenti dari perusahaan dan kabur karena diburu oleh polisi. Tapi ketika itu Yuni pun langsung bilang kalau dia sebenarnya mengenal siapa Lijian ini karena ternyata selama ini yang membuat Yunhee tahu tentang kebusukan dari Dunyong dan memutuskan untuk meninggalkan Dunyong adalah Lijian. Mendengar itu Donghun pun tersadar kalau selama ini yang dilakukan Lijian itu adalah untuk membantunya. Bahkan ketika dia sekarang kabur itu semata-mata Lijian lakukan agar Lijian tidak membongkar perselingkuhan istri Donghun bersama dengan Dunyong sehingga keluarga Donghun tidak anjat berantakan. Tuan Bali Wisra Paksan Willis Tewana Chongsa Chuki Wisra Chunimit Surfoka Chubanza Pietago Kukasikwan Bali Kurako Sapimian Hiri Vesak Piminse Tangsila Wichunimil Tamaria Bilika Yuni ang grasyan kepada Lijian. Dia pun meminta agar Donghun bisa menemukan Lijian meskipun konsekuensinya selingkuhannya terbongkar. Itu tidak masalah karena menurutnya dia memang layak untuk mendapatkan itu semua. Lijian sih, ya kita terus sayo, kanyenyeyo, 괜찮아요. That's what you care. 도망다니지 마요. 같이 경찰서 가요. 나랑 두무시란 재수 어떻게든 빼낼 거예요. Beberapa waktu kemudian, Ki Bum dibebaskan karena kurangnya bukti. Ki Bum langsung menghubungi Lijian karena bertanya apakah Lijian masih menyimpan rekaman Dunyong tentang kalau semua yang dilakukan Lijian selama ini itu atas perintah Dunyong. Tetapi Lijian bilang kalau dia telah menghapusnya. Di situ Ki Bum pun panik karena rekaman itu disimpan di komputernya dan ternyata sekarang komputernya hilang. Yang tidak disadari oleh mereka berdua, komputer itu diambil oleh Kwang Il. 너 휴대폰에 도진영 누구나 건 있지? 없어. 나 지웠어. 아니 그거 다 지우면 어떡해? 아니 써봐. 없으면 완전 빨려. Besok malamnya Donghun berusaha untuk mencari Lijian lagi. Dia pergi ke rumah Lijian yang dulu tetapi rumahnya kosong dan tiba-tiba ketika itu Donghun ditelepon oleh kakek Seu. Kakek Seu bilang kalau sekarang Lijian ada di rumahnya. Dia sakit karena selama berhari-hari ini lontang-lantung tidak jelas di jalanan. Mendengar itu Donghun pun segera berlari pergi ke rumah kakek Seu. Setibanya di rumah kakek Seu, Lijian terkaget karena harus bertemu dengan Donghun. Dia merasa bersalah selama ini. Dia telah menyadap dan melakukan hal buruk pada Donghun, tetapi alih-alih marah ketika itu Donghun malah berterima kasih karena Donghun sudah tahu selama ini Lijian membantunya begitu banyak. Donghun pun meminta agar Lijian tidak pergi-pergi lagi. Tapi Lijian langsung menangis karena kalau dia tidak melarikan diri, dia pasti ditangkap polisi atas kelakuannya selama ini dan yang mana itu akan membuat semua skandal yang dilakukan oleh istri Donghun itu terbuka dan bisa saja Donghun keluarganya hancur dan itulah yang tidak diinginkan Lijian karena Lijian menginginkan agar Donghun bahagia. Donghun pun membalas dengan perkataan yang selalu dia katakan kepada dirinya sendiri. Jika ada masalah dan kita menganggap itu bukanlah apa-apa, maka itu bukanlah apa-apa dan masalah bisa datang dan pergi. Tapi menjadi menderita atau bahagia itu adalah pilihan. Karena itulah mari kita tetap memilih untuk menjadi bahagia. Jessica, 정말로 행복했으면 했어요.
Setelah itu Donggun pun membawa Lijian untuk dirawat di rumah sakit. Di tempat lain, Kuang Il yang telah mencuri komputer dari teman Lijian yang di dalamnya ada rekaman-rekaman penting. Ketika itu Kuang Il menemukan rekaman Jung Yong tentang perintahnya untuk melaksanakan itu semua. Mendengar itu Kuang Il yang tahu kalau Jung Yong ini adalah orang yang kaya. Kuang Il pun memeras Jung Yong dengan berkata kalau Jung Yong tidak memberikan uang, dia akan menyebar rekaman itu sehingga Jung Yong akan dipenjara nantinya. Tentu ketika itu juga Jun Yang panas dingin karena dia sangat ketakutan kalau rekaman itu sampai ada di tangan polisi. Irok 준비해놔요. 다시 전화할게요. 사전아이로. 형 차리던 문제만이든 모든 연락하는 순간 이 발바로 검찰수로 합니다. 돈 준비해놔요. 여보세요? 여보세요? Esok harinya Donggun mengajak Lijian untuk menjenguk sang nenek. Setelah itu Donggun pun juga bilang agar setelah ini Lijian tidak perlu khawatir. Pasti dia akan diwawancarai oleh polisi terkait apa yang dilakukannya. Tetapi tenang saja, istri Donggun yang merupakan pengacara akan membantu semuanya untuk memastikan kalau memang yang menyuruh semuanya dari awal adalah Dung Yong. Dan Lijian juga tidak perlu khawatir jika skandal perselingkuhan istri Donggun itu terbuka. Karena Donggun dan juga istrinya sudah sama-sama sepakat mereka rela semuanya dibuka. Setelah mengunjungi anaknya, Lijian pun langsung dibawa Donggun pergi ke kantor polisi. Di sana juga istri Donggun telah menunggu dan Lijian melakukan wawancara untuk menjelaskan semua yang telah dia lakukan. 자수한 거고 수사에 적극 협조한다고 했으니까 합정을 해도 돼. Lijian pun menjelaskan tindakan untuk membius Direktur Park dan juga menyadap Park Dong-hun semata-mata dia lakukan karena perintah Jun Yong agar kedua orang itu bisa dipecat. Tapi di hari itu Jun Yong juga diwawancarai oleh polisi. Tentu Jun Yong mengatakan sebaliknya dia merasa tidak sama sekali menyuruh Lijian. Lijian bertindak atas inisiatifnya sendiri. Tentu di hari itu tidak ditemui win-win solution karena polisi juga tidak bisa menentukan siapa yang benar karena belum ada bukti. Lijian juga tidak bisa membuktikan kalau yang memerintah adalah Dung Yong. Satu-satunya bukti yang ada sebenarnya dipegang oleh Kuang Il. Tetapi Lijian tidak bisa menemukan rekaman itu. Di tempat lain, detektif kepolisian suruhan Jun Yong telah menemukan lokasi keberadaan Kuang Il. Ketika itu detektifnya pun berniat untuk menghilangkan rekaman bukti yang membuktikan kalau Jun Yong bersalah. Tentu Kuang Il pun langsung berusaha kabur dan mengamankan rekamannya. Oh, brown. Shit. Di tengah-tengah pelariannya, Kuang Il tersadar kalau dia terlalu jahat kepada Lijian dan dia tidak bisa melupakan fakta kalau dulu dia juga menyukai Lijian. Karena hal itulah dia pun memberikan rekamannya kepada pihak kepolisian untuk menolong Lijian. Karena pihak kepolisian telah mendapatkan bukti itu, maka sudah jelas pihak kepolisian bisa mengatakan kalau yang bersalah atas tindakan ini semua bukanlah Lijian, melainkan Jun Yong. Jun Yong pun tidak bisa mengelak dan pada akhirnya dia harus diproses secara hukum. Lijian pun akhirnya bisa tenang karena dia terbebas dari beberapa masalahnya. Tapi menyedihkannya nasib buruk kembali menimpa Lijian karena sang nenek di hari itu meninggal dunia. Tentu perasaan Lijian begitu hancur karena sang nenek adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Betul? Harmoni. Di situ, Donggun pun mencoba untuk menguatkan Lijian dan menghadapi semua penataan pahit yang dia alami di hari itu. Esok harinya, nenek Lijian pun dimakamkan. Yang tidak terduga di rumah duka, ternyata kakak Donggun menelpon semua orang dan teman-temannya untuk menghadiri acara tersebut. Dan sangat banyak orang di sana, teman-teman kampung Donggun dan yang lainnya. Tentu hal itu membuat Lijian senang karena dia merasa banyak orang yang mempedulikannya. Terlebih lagi dia lagi-lagi kagum dan terharu pada apa yang dilakukan oleh Dong-hun dan juga saudara-saudaranya. Dia tidak menyangka kalau banyak orang yang bisa peduli kepada dirinya. Sorry, no, tidak. Di ilan itu pemahaman,
Seorang putus oke. Dua. Senada. Insin subjek kut. Seorang putus oke mana seorang menyisingkan. Insin subjek kut nak gua. Aku seorang. Dua. Kamu ni tu rakor semerola kurabut dua. Sensat sendiri sesuai. Tahu apa? Abi ambil kia dua. Hal dit mak dua. File dua. Beberapa hari kemudian Dong Hun makan berdua saja dengan Li Jian. Ketika itu Li Jian pun pamit ke Dong Hun. Dia bilang kalau Pak Jian pemilik perusahaan punya lowongan pekerjaan untuk Li Jian dan berada di luar kota yaitu kota Busan. Tentu Dong Hun berkata kenapa Li Jian sampai harus jauh-jauh pindah kota. Li Jian pun bilang kalau dia ingin memulai hidup baru. Selain itu dia juga bilang kalau dia terus-terusan di kota itu dan melihat Dong Hun. Li Jian takut tidak bisa move on dari Dong Hun karena hal itulah Li Jian memutuskan untuk pergi. Setidaknya dia bisa melupakan Dong Hun. Li Jian pun juga bilang kalau Dong Hun adalah satu-satunya orang yang terus baik kepadanya dan menolongnya lebih dari 4 kali. Di situ mereka berdua pun berjanji seberapa berat kehidupan yang dihadapinya ke depannya. Mereka berdua berjanji akan terus memilih untuk tetap bahagia. Malam harinya ketika akan pulang, Li Jian bertanya apakah dia boleh memeluk Dong Hun sekali saja. Dong Hun pun harus memeluk Li Jian dan pelukan itu menjadi pelukan perpisahan mereka berdua. Kau. Fighting. Cemca. Fighting. Beberapa tahun berlalu, suatu hari Li Jian tiba-tiba bertemu dengan Dong Hun. Dong Hun awalnya pangling ketika melihat Li Jian karena sekarang Li Jian jauh berbeda. Dia terlihat bahagia dan ceria. Selain itu Li Jian juga mempunyai banyak teman sekarang. Li Jian pun bilang kalau mulai sekarang dia telah dipindah tugaskan di perusahaan pusat yang ada di Seoul. Dong Hun juga cerita kalau sekarang dia telah keluar dari perusahaan dan mendirikan perusahaannya sendiri. Tanya, itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.